Pengertian proposal. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dituliskan secara baik dan benar, supaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Proposal bersifat hanya sebagai usulan tertulis yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan bisnis, pengajuan, dana, proyek, hingga penelitian. Tujuan proposal yang pertama, untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Yang kedua, apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dari pihak sponsor. Yang ketiga, untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang keempat, apabila berkaitan dengan proposal proyek pemerintahan, maka proposal bertujuan untuk melakukan tender atau lelang pada proyek tersebut. Yang kelima, untuk mendapatkan penawaran kerjasama bisnis apabila berkaitan dengan proposal bisnis. Fungsi proposal 1. Dapat digunakan untuk pengajuan kerjasama bisnis kepada perusahaan sasaran. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, contohnya pelatihan, seminar, perlombaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Yang keempat, dapat digunakan untuk pengajuan mendirikan suatu usaha. Yang kelima, dapat digunakan untuk pelelangan sebuah proyek atau barang. Jenis-jenis proposal dibedakan menjadi dua, yaitu proposal berdasarkan tujuan dan proposal berdasarkan formatnya. Yang pertama, jenis proposal berdasarkan tujuan. Proposal penelitian yaitu proposal yang umumnya digunakan pada bidang akademisi, misalnya proposal penelitian untuk skripsi, tesis, dan lainnya. Proposal ini diajukan sebagai kegiatan penelitian. Yang kedua, proposal bisnis, yaitu proposal yang berhubungan dengan bisnis, baik perorangan maupun kelompok. Misalnya, proposal mendirikan suatu usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan lainnya. Yang ketiga, proposal proyek, yaitu proposal yang digunakan pada dunia bisnis, di mana isi proposal ini adalah rangkaian rencana kegiatan pembangunan. Yang keempat, proposal kegiatan, yaitu proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Proposal ini biasanya berisi rencana kegiatan baik individu maupun kelompok, contohnya pentas seni dan pameran. Yang kedua, jenis proposal berdasarkan formatnya. Pertama, proposal formal adalah jenis proposal baku atau resmi yang mengandung 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi proposal, serta data pelengkap. Yang kedua, proposal semi formal adalah proposal yang tidak memiliki struktur yang lengkap seperti halnya proposal formal. Akan tetapi, proposal ini masih menggunakan bentuk baku. Yang ketiga, proposal non formal adalah proposal yang tidak terlalu baku dan resmi. Pada umumnya, penyampaian proposal ini dalam bentuk memorandum atau surat. Sistematika proposal. Yang pertama, latar belakang masalah, memaparkan kesenjangan antara harapan atau kondisi ide dengan kenyataan, yang kemudian menjadi masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah, menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Rumusan masalah harus disusun secara singkat, padat, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Ketiga, tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, mengacu pada rumusan penelitian, dan ditulis dalam bentuk pernyataan. Keempat, hipotesis, berupa jawaban sementara yang diperkirakan peneliti terhadap masalah penelitian untuk memperjelas keterkaitan antara masalah tersebut dengan kemungkinan jawaban di akhir penelitian. 5. Asumsi penelitian, berupa anggapan dasar tentang hal yang dijadikan pijakan atau landasan berpikir dan bertindak dalam penelitian.
Keenam, ruang lingkup dan keterbatasan. Mengemukakan keterbatasan ruang lingkup kajian yang harus dilakukan karena alasan-alasan prosedural seperti teknik penelitian, serta keterbatasan karena kendala yang berasal dari etika, kepercayaan, tradisi, dan lain-lain. Ketujuh, manfaat penelitian. Menunjukkan seberapa penting dan layaknya penelitian bagi pengembangan ilmu di bidangnya atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Ke-8, kajian pustaka. Memaparkan teori-teori berdasarkan kemutakhiran dan keterkaitannya dalam penelitian. Dan yang terakhir, definisi operasional. Merupakan definisi yang dirumuskan berdasarkan hal yang dapat diamati peneliti, bukan berdasarkan kamus atau pendapat para ahli. Kaidah kebahasaan proposal. Pertama, terdapat pernyataan-pernyataan bersifat argumentatif. Kedua, terdapat pernyataan yang bersifat persuasif, artinya dapat mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Ketiga, menggunakan istilah ilmiah yang berkenan dengan kegiatan tersebut atau berkaitan dengan bidang keilmuannya, bukan bahasa kiasan. Keempat, menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan dalam metode penelitian, seperti membaca, mendokumentasikan, mengamati, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Contoh-contoh teks proposal. Kelompok kami telah menemukan satu contoh, kemudian kami mengubahnya ke dalam Microsoft Word dan menguploadnya ke Google Drive. Lalu, kita mengunggahnya ke dalam kolom deskripsi di bawah ini.